Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat, Bapak Rian Apiansah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Biologi kelas A, beserta rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5, dengan saya Sabhanur Roharomahin, NPM 202154030 selaku moderator, beserta rekan saya, Destianti, NPM 202154003, kemudian Hilman Nuri Latifah, NPM 202154009, Aditya Nur Fajria, NPM 202154041, dan Salma Alfia Hussein dengan NPM 202154045. Di sini, kami dari kelompok Ibu Jaringan Tumbuhan izin untuk memaparkan terkait laporan hasil analisis mengenai buku paket SMA kelas 11 materi jaringan tumbuhan. Untuk yang selanjutnya, untuk tuntutan kurikulumnya sendiri, yaitu kompetensi dasar 3.3, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Untuk kompetensi dasar 4.3, menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Untuk yang selanjutnya, terkait dengan model pembelajaran yang sesuai untuk kompetensi dasar 3.3, kami memilih Discovery Learning. Adapun untuk alasannya sendiri, karena dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning ini, materi mengenai jaringan tumbuhan bersifat verifikatif, di mana konsep ini dapat dinyatakan salah atau benar dengan mutlak karena mengacu pada konsep yang sebenarnya sudah ada. Peserta didik dihadapkan pada sebuah topik permasalahan yang diberikan oleh guru. Guru dan juga peserta didik bekerja sama mencari cara untuk menyelesaikan masalah, di mana guru akan memberikan arahan dalam penyelidikan sebuah topik. Peserta didik akan mengumpulkan data hasil diskusi kelompok, baik secara individu ataupun secara kelompok, tentang apa yang sudah ditemukan pada permasalahan tersebut. Kemudian, dari peserta didik akan membuat kesimpulan dari hasil pemecahan masalah. Guru membantu untuk meluruskan pemahaman peserta didik dan membenarkan jika ada pendapat yang keliru. Adapun model pembelajaran yang sesuai untuk kompetensi dasar 4.3, yaitu kami memilih Inquiry Learning pada level 2. Untuk alasannya sendiri, karena proses pembelajaran dilakukan secara aktif dan mandiri oleh peserta didik yang menekankan pada questioning atau bertanya. Analisis data yang dihasilkan yaitu dari praktikum dan critical thinking. Peserta didik juga dapat menjawab pertanyaan penelitian melalui kegiatan analisis data. Adapun salah satu contoh rumusan masalah yang terdapat pada model inquiry learning pada materi jaringan tumbuhan ini adalah bagaimana perbandingan struktur anatomi pada akar jagung muda dan pada akar jagung tua. Untuk variabel bebasnya sendiri yaitu usia organ akar jagung muda dan juga akar jagung tua. Untuk variabel terikatnya yaitu perbandingan struktur anatomi pada akar. Untuk yang selanjutnya, untuk tingkatan ataupun level dalam model pembelajaran inquiry pada materi jaringan tumbuhan ini yaitu menggunakan inquiry level 2 atau structure inquiry. Structure inquiry atau inquiry terstruktur merupakan level inquiry yang berada di atas confirmation inquiry, di mana guru memberikan sebuah rumusan masalah dan juga prosedur eksperimen di dalam LKPD, namun tidak diberitahu apa yang harus dicari sebagai hasil akhirnya. Hal ini akan menuntut siswa untuk bisa memberikan penjelasan akhir yang didukung dengan teori dan juga bukti-bukti sesuai dengan rumusan masalah serta prosedur yang telah diberikan. Untuk yang selanjutnya terkait peta konsep, crosslink, dan juga miskonsepsi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Salma. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai peta konsep. Nah, pada peta konsep ini mengenai tumbuhan dibedakan berdasarkan organ tumbuhan, di mana organ tumbuhan ini terdiri dari akar yang tersusun atas tudung akar, batang akar, cabang-cabang akar, bulu-bulu akar, dan ujung akar. Nah, akar juga dibedakan menjadi akar serabut,
di mana terdapat pada monocotyledone dan ada akar tunggal yang terdapat pada dicotyledone dan gymnospermae. Nah, organ tumbuhan selanjutnya itu terdiri dari batang, di mana batang ini dibedakan menjadi batang basah, contohnya pada eceng gondok, batang rumput, contohnya pada padi, batang mendong, contohnya pada wilingi, dan batang berkayu, contohnya pada jati. Nah, organ tumbuhan selanjutnya yaitu terdiri dari daun, di mana daun ini terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Selanjutnya, organ tumbuhan bunga, di mana bunga ini tersusun atas tangkai bunga, dasar bunga, perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini terdiri dari kelopak, mahkota, dan tenda bunga. Nah, selanjutnya yaitu bunga tersusun atas organ reproduksi, di mana organ reproduksi ini dibedakan menjadi benang sari, di mana benang sari tersebut dibedakan menjadi tangkai sari dan kepala sari. Nah, selanjutnya juga organ reproduksi ada putik, di mana putik ini terdiri dari bakal buah, tangkai kepala putik, dan kepala putik. Organ selanjutnya yaitu buah, di mana buah ini terdiri dari buah sejati, yang terdiri dari buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Lalu ada buah semu. Buah semu juga terdiri dari buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Nah, organ terakhir itu ada biji, di mana biji ini terdiri dari kulit biji, tangkai biji, dan inti biji. Nah, tumbuhan juga dibedakan berdasarkan struktur jaringan tumbuhan, di mana struktur jaringan tumbuhan ini tersusun atas endodermis, korteks, epidermis, dan stele. Nah, struktur tumbuhan juga terbagi menjadi beberapa jaringan, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan permanen. Nah, jaringan meristem ini berdasarkan letaknya ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem juga berdasarkan asalnya terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Lalu jaringan permanen ini terdiri dari jaringan dasar yang terdiri dari jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini tersusun atas memiliki dinding sel tipis dan ruang antar sel. Nah, lalu jaringan parenkim juga dibedakan menjadi parenkim udara, parenkim klorenkim, parenkim penimbun, dan parenkim air. Nah, selanjutnya jaringan dasar juga terdiri dari jaringan koenkim, di mana jaringan koenkim ini memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan dibedakan menjadi koenkim anular, koenkim angular, koenkim lakunar, dan koenkim lamelar. Nah, selanjutnya jaringan dasar terdiri dari jaringan sklerenkim, di mana jaringan sklerenkim ini memiliki karakteristik dinding sel tebal, elastis, dan berlignin. Nah, jaringan permanen juga terdiri dari jaringan pelindung, di mana jaringan pelindung ini terdiri dari jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini terdiri dari jaringan gabus. Nah, selanjutnya ada jaringan pembuluh, di mana jaringan pembuluh ini terdiri dari silem yang terdiri di atas trakeal. Nah, trakeal ini terbagi menjadi trakea dan trakeid, lalu terdiri di atas serat silem dan parenkim silem. Lalu jaringan pembuluh terdiri dari floem yang terdiri atas sel tapi, sel albumin, dan sel pengiring. Nah, selanjutnya tumbuhan dibedakan berdasarkan kultur jaringan tumbuhan. Nah, kultur jaringan tumbuhan ini terdiri dari sterilisasi eksplan, penanaman eksplan, perbanyakan eksplan, pengekaran, dan aklimatisasi. Next. Nah, pada tabel crosslink ini terdapat 9 konsep dan kata hubung. Nah, di mana yang pertama itu akar tersusun atas epidermis, yang kedua akar tersusun atas korteks, yang ketiga akar tersusun atas endodermis, keempat akar tersusun atas stele, 5 batang tersusun atas epidermis, yang keenam ada batang tersusun atas korteks, yang ketujuh batang tersusun atas stele, yang kedelapan ada daun yang tersusun atas epidermis, dan 9 daun tersusun atas jaringan pembuluh. Nah, kami membuat peta konsep dan tabel crosslink ini bersumber pada buku STT dan buku Sri Mulyani. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada miskonsepsi mengenai e-book pertama. Nah, buku e-book pertama ini yaitu merupakan buku biologi untuk SMA atau MA kelas 11 program IPA yang penulisnya itu Faidah Rahmawati, Nurul Urifah, dan Ari Wijayanti. Next. Nah, miskonsepsi yang pertama yaitu mengenai halaman 20, di mana miskonsepsi ini yaitu miskonsepsi konsep. Nah, pada halaman 20 ini
disebutkan bahwa jaringan epidermis tumbuhan merupakan jaringan yang terdiri atas sel-sel berbentuk 4 persegi panjang dan terdiri atas satu lapis sel. Nah, pada konsep tersebut memiliki arti bahwa bentuk jaringan epidermis ini terdiri atas 4 sel persegi panjang, yang mana menurut kelompok kami ini konsep tersebut kurang tepat. Next. Nah, hasil telaah mengenai miskonsepsi halaman 20 ini bahwa disebutkan pada sumber buku SPT. Nah, sebagian besar sel epidermis ini selnya beragam bentuknya, namun seringkali berbentuk lempengan. Nah, jadi bentuk jaringan epidermis ini bukan berbentuk 4 persegi panjang, melainkan bentuknya ini beragam. Namun seringkali bentuk jaringan epidermis ini berbentuk lempengan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salma yang telah menyampaikan terkait peta konsep, crosslink, dan juga miskonsepsi yang pertama. Untuk yang selanjutnya, terkait miskonsepsi kedua sampai kelima akan disampaikan oleh Saudari Adetias Nupatria. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan miskonsepsi yang kedua, di mana jenis temuannya itu adalah penjelasan terlalu dangkal pada halaman 21, di mana pada e-book dijelaskan bahwa jaringan parenkim adalah jaringan yang memiliki bentuk segi 6, yang mana konsep ini menurut kami kurang tepat dan perlu ada pembahasan lebih lanjut. Nah, di sini kami telah menemukan berdasarkan sumber referensi yang telah kelompok kami dapatkan dan dapat kami simpulkan bahwa sel parenkim ini umumnya digambarkan memiliki bentuk polihedral, yaitu memiliki banyak sisi atau segi, tetapi bentuknya sangat bervariasi bahkan pada tumbuhan yang sama. Sedangkan pada e-book ini dijelaskan bahwa jaringan parenkim adalah jaringan yang memiliki bentuk sel segi 6. Nah, diketahui pula bahwa dalam geometri segi 6 adalah sebuah segi banyak dengan 6 sisi dan 6 titik sudut. Walaupun kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu memiliki arti segi banyak, namun alangkah lebih baiknya jika cukup dicantumkan polihedral saja, dikarenakan pada kenyataannya jika dilihat berdasarkan hasil praktikum secara melintang dengan menggunakan mikroskop diketahui bahwa tidak semua sel pada jaringan parenkim ini memiliki 6 sisi dan 6 titik sudut. Maka dari itu, kalimat atau pernyataan pada e-book tersebut dapat diperbaiki dengan mengubahnya menjadi kalimat sebagai berikut, yaitu sel parenkim umumnya digambarkan memiliki bentuk polihedral, yaitu memiliki banyak sisi atau segi, tetapi bentuknya sangat bervariasi bahkan pada tumbuhan yang sama. Nah, untuk gambar jaringan parenkim sendiri dapat teman-teman lihat pada gambar yang ada di samping. Untuk selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga. Miskonsepsi yang ketiga ini adalah miskonsepsi gambar, di mana gambar ini tidak membantu menjelaskan karena gambar tidak memiliki panah dan label yang menunjukkan bagian-bagian dari jaringan tersebut, sehingga gambar tersebut cukup sulit untuk dipahami. Maka dari itu, berdasarkan sumber referensi yang kelompok kami dapatkan, menurut kami gambar di atas lebih representatif dan jelas menunjukkan bagian yang dimaksud, yaitu meristem apikal akar, sehingga menurut kami gambar tersebut layak untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar biologi di materi ini. Kemudian yang selanjutnya miskonsepsi yang keempat, yaitu miskonsepsi konsep, di mana pada e-book dijelaskan bahwa daun dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pangkal daun, tangkai daun, dan helaian daun, yang mana konsep ini menurut kami tidak tepat seperti itu. Di mana berdasarkan sumber referensi yang kelompok kami dapatkan, diketahui bahwa pada satu helai daun akan terlihat struktur atau bagian-bagian daun, yaitu tangkai daun dengan nama ilmiahnya petiolus, helaian daun dengan nama ilmiahnya lamina, dan kadang-kadang ditemukan pula pelepah atau upi daun dengan nama ilmiahnya vagina. Berdasarkan hal tersebut, alangkah lebih baiknya jika pada e-book tersebut dijelaskan pula apabila daun memiliki 3 struktur tersebut, yaitu pelepah atau upi daun, tangkai daun, dan helaian daun, maka daun tersebut digolongkan sebagai daun lengkap. Namun, tidak semua daun memiliki struktur yang lengkap, dalam arti hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja, atau hanya terdiri dari helaian daun saja tanpa dilengkapi dengan tangkai daun. Nah, sedangkan pada
e-book dijelaskan bahwa daun dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pangkal daun, tangkai daun, dan helaian daun. Namun, berdasarkan sumber yang kami dapatkan, diketahui bahwa pangkal daun merupakan bagian helaian daun yang berhubungan langsung dengan tangkai daun. Adapun gambar terkait pangkal daun adalah seperti yang dicantumkan pada PPT atau video ini. Maka dari itu, kalimat atau pernyataan pada e-book tersebut dapat diperbaiki dengan mengubahnya menjadi kalimat atau pernyataan sebagai berikut, yaitu daun dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu helaian daun, tangkai daun, dan pelepah atau upi daun. Kemudian, miskonsepsi yang kelima adalah miskonsepsi kegiatan siswa, di mana menurut kami lembar kegiatan ini tidak sesuai dengan format lembar kerja peserta didik pada model pembelajaran discovery learning. Dan selain itu juga sistematika yang terdapat pada lembar kerja siswa ini tidak lengkap. Maka dari itu, kami di sini sudah membuat contoh format LKPD model pembelajaran discovery learning yang benar, yang sistematikanya pun sudah lengkap, di mana gambar ataupun sistematika LKPD terlampir di dalam video ini. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aditya Santajia yang telah memaparkan terkait miskonsepsi yang kedua sampai ke-5. Untuk miskonsepsi yang ke-6 sampai ke-11 akan disampaikan oleh Saudari Hilma Nuril Latifah. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai miskonsepsi yang selanjutnya. Untuk miskonsepsi yang selanjutnya yaitu ada miskonsepsi kegiatan siswa pada halaman 29. Pada e-book terdapat miskonsepsi kegiatan siswa yang mana menurut kami lembar kegiatan di atas atau di samping yang ada di dalam video ini, dalam PPT ini keliru gitu, dikarenakan memang tidak sesuai dengan format lembar kerja peserta didik pada model pembelajaran discovery learning. Seperti yang dijelaskan, nah kemudian hasil telaah yang kami temukan pada miskonsepsi kegiatan siswa halaman 29 ini, bahwasanya seperti yang dijelaskan oleh Susanti Rahmi, kemudian yang dikutip dari Syah dan juga Kemendikbud, bahwasanya model pembelajaran discovery learning itu merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif untuk menemukan konsep dan prinsip melalui proses analisis untuk memecahkan suatu permasalahan, sehingga mereka mengalami proses belajar bermakna. Nah, model pembelajaran discovery learning itu memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada stimulation, kemudian problem statement, data collecting, data processing, verification, dan juga generalization. Nah, kemudian format discovery learning juga kami cantumkan untuk yang betulnya gitu, seperti itu. Dengan sistematika yang memang seharusnya, seperti itu. Next. Kemudian yang selanjutnya ada miskonsepsi konsep pada halaman 30. Pada e-book disebutkan bahwasanya beberapa tumbuhan ada yang memiliki akar yang tumbuh di udara. Next. Nah, hasil telaah pada miskonsepsi konsep halaman 30 tersebut, bahwasanya menurut Mulyani, tahun 2006, akar merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah, meskipun terdapat juga akar yang tumbuh di atas tanah. Akar udara itu ada pada spesies tanaman tertentu. Akar dimodifikasi untuk melakukan fungsi tertentu seperti penyokong, penyerapan, mengatur kelembapan untuk mengembang, dan lain-lain. Dengan demikian, kalimat untuk akar yang ada di udara itu dapat diperbaiki gitu ya, menjadi beberapa tumbuhan ada yang memiliki akar yang tumbuh di atas permukaan tanah atau disebut akar udara. Next. Untuk yang selanjutnya ada urgensi konsep pada halaman 30.
Nah, pada konsep di atas, itu sedang membicarakan konsep korteks, khususnya pergerakan air melalui korteks seharusnya tidak hanya menjelaskan konsep apoplas. Kenapa? Hal itu karena jalur simplas pun melewati korteks. Next. Nah, pada halaman 30 e-book terdapat organisasi konsep bahwa seharusnya konsep simplas pun dibahas pada bagian ini. Selanjutnya, pada kalimat di atas juga disebutkan bahwa air dan garam mineral dari bulu akar akan melewati sel korteks melalui ruang interseluler. Penjelasannya kurang lengkap karena memang pada apoplas jalur pergerakan air dan mineral juga melalui dinding sel. Nah, dengan demikian, pada buku dapat diperbaiki menjadi korteks juga merupakan tempat dilaluinya air dan garam mineral melalui proses pengangkutan ekstravaskuler. Untuk selanjutnya, ada miskonsepsi konsep pada halaman 30. Nah, pada konsep di atas itu menyebutkan bahwa dinding sel endodermis itu mengandung lilin. Nah, kemudian hasil telaah pada miskonsepsi konsep halaman 30 tersebut, bahwa memang konsep dinding sel endodermis mengandung lilin itu merupakan sebuah miskonsepsi. Konsep yang seharusnya yaitu bahwa dinding sel endodermis itu mengandung lignin atau suberin. Menurut Mulyani juga menyatakan bahwa dinding endodermis itu berlignin. Dengan demikian, kalimat pada e-book dapat diperbaiki menjadi bagian dalam korteks terdapat jaringan endodermis yang terdiri atas satu lapis sel dengan dinding yang tebal yang mengandung lignin atau suberin. Kemudian yang selanjutnya ada miskonsepsi konsep pada halaman 32. Pada konsep di samping menyebutkan bahwa akar pada silem dikelilingi oleh kloem. Menurut kami, itu adalah sebuah miskonsepsi. Next. Untuk hasil telaah, miskonsepsi konsep halaman 32 dikutip dari buku STT, bahwasanya pada akar silem tidak dikelilingi oleh kloem karena memang akar itu tersusun dari silem yang letaknya bergantian dengan kloem. Nah, pada buku STT juga disebutkan pada akar itu silem tersusun dalam sejumlah berkas yang terpisah dan letaknya bergantian dengan berkas kloem. Next. Nah, untuk hasil telaahnya sendiri bahwasanya jadi mengenai pernyataan mengenai silem dikelilingi oleh kloem itu merupakan ikatan pembuluh yang terdapat pada organ batang. Karena pada organ batang itu silem dikelilingi oleh kloem yang dinamakan dengan ikatan pembuluh konsentris amfikribal. Jadi memang untuk pada akar itu silemnya itu saling bergantian, tidak dikelilingi oleh kloem. Konsep pada halaman 32. Pada e-book tersebut terdapat gambar 2.13a anatomi akar dikotil muda. Pada konsep pertama mengenai susunan anatomis akar dikotil menunjukkan bahwa setiap sel epidermis itu dilengkapi dengan pita Kaspari yang berfungsi mencegah masuknya air dari korteks ke epidermis. Next. Nah, kemudian hasil telaahnya, berdasarkan sumber yang telah kami telaah, bahwa harusnya pita Kaspari itu terdapat pada endodermis yang membatasi bagian dalam akar dengan korteks. Pada akar primer, tampak pita Kaspari pada dinding menjari endodermis. Itu adalah hasil telaah yang didapatkan dari buku Sri Mulyani. Kemudian, dalam buku Esau juga disebutkan
Dalam banyak akar, lapisan terluar sel korteks berdiferensiasi menjadi eksodermis yang juga memamerkan strip Kasparian. Kasparia strip bukan hanya penebalan dinding tetapi integral bagian dinding dan substansi interseluler yang seperti pita yang diresapi dengan suberin dan kadang-kadang lignin. Kehadiran wilayah hidrofobik ini menghalangi perjalanan air dan zat terlalu melintasi endodermis dan eksodermis melalui dinding antiklinal. Jadi, memang sepemahaman saya bahwasanya pita Kaspari itu terletaknya di endodermis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vilma yang telah menyampaikan terkait miskonsepsi ke-6 sampai ke-11. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu e-book yang kedua terkait analisis miskonsepsi buku SMA kelas 11 penulis Wahab Bahtiar yang akan disampaikan oleh Saudari Desti kepadanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Next slide. Ya, nah pada bagian yang pertama ada miskonsepsi gambar pada halaman 27. Pada gambar ini terdapat 4 miskonsepsi, yaitu yang pertama, label penampang melintang akar kurang benar, di mana pada label ini kurang spesifik menunjukkan jenis akar yang tertera apakah akar dikotil atau akar monokotil karena keduanya berbeda, sehingga dapat membingungkan peserta didik. Pada e-book Campbell, pada halaman 769, penampang melintang akar dikotil yaitu terlihat pada bagian A dan akar monokotil pada bagian B. Berdasarkan gambar tersebut, maka tipe akar dikotil memiliki jaringan pembuluh xilem atau floem di bagian dalam pemampang melintangnya, sedangkan tipe akar monokotil memiliki jaringan parenkim di bagian tengah penampang melintangnya. Gambar penampang melintang akar yang dimuat pada e-book tersebut memiliki jaringan parenkim di bagian tengah sehingga tergolong ke dalam penampang melintang akar monokotil. Berdasarkan telaah tersebut, maka label penampang melintang akar seharusnya ditulis menjadi penampang melintang akar monokotil. Selanjutnya, nah, pada gambar yang sama terdapat miskonsepsi lain di mana label xilem untuk bagian yang ditunjuk pada akar adalah salah. Bagian yang ditunjuk oleh gambar merupakan jaringan floem, di mana berdasarkan gambar pada e-book Campbell, penampang melintang akar monokotil adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan gambar tersebut, letak floem berada di dalam endodermis dan di luar xilem. Berdasarkan analisis tersebut, maka label xilem seharusnya diganti menjadi floem. Untuk referensi ini kami mengambil dari Campbell Biology 12 edition, New York Person Page, halaman 192. Selanjutnya, nah, masih pada gambar yang sama untuk miskonsepsi label endodermis untuk bagian yang ditunjuk pada gambar adalah salah, karena gambar yang ditunjuk merupakan bagian empulur. Berdasarkan buku Campbell Biology oleh Uri et al. Halaman 768, definisi dari endodermis adalah sebuah silinder selapis yang berbentuk batas dengan silinder vaskuler. Kemudian ada juga definisi dari empulur adalah jaringan dasar yang terletak di dalam silinder vaskuler. Berdasarkan hal tersebut, maka bagian yang ditunjuk oleh gambar pada e-book tersebut bukan merupakan endodermis, melainkan empulur karena terletak di dalam silinder vaskuler. Berdasarkan analisis di atas, maka label endodermis harus diganti dengan empulur. Selanjutnya, gambar yang sama juga, label floem untuk bagian yang ditunjuk pada gambar adalah salah karena bagian yang ditunjuk membentuk batas dengan jaringan vaskuler yang disebut dengan endodermis. Berdasarkan gambar pada e-book Campbell Biology, halaman 769, gambar penampang melintang akar monokotil dapat terlihat letak floem berada di dalam endodermis dan berada di luar xilem. Berdasarkan analisis tersebut, maka label floem pada e-book adalah
salah dan harus diganti menjadi endodermis. Untuk sumber telaah kami ini berasal dari buku Campbell Biology 12 edition oleh Uri L.A. Pada tahun 2020. Selanjutnya ada miskonsepsi gambar pada halaman 27, di mana label keterangan gambar 2.1 irisan membujur dan melintang akar itu kurang tepat, di mana hal ini akan membingungkan siswa untuk memahami gambar mana yang menunjukkan irisan membujur dan gambar mana yang menunjukkan irisan melintang. Selain itu, label tersebut kurang spesifik menunjukkan organ akar apa, apakah akar monokotil atau akar dikotil, padahal keduanya itu berbeda sehingga akan menimbulkan miskonsepsi pada siswa bahwa susunan jaringan organ akar sama pada setiap akar tumbuhan, padahal tidak demikian. Berdasarkan buku Campbell Biology, gambar penampang melintang akar dikotil yang bagian kiri dan kemudian ada penampang membujur akar dikotil bagian kanan, yaitu sebagai berikut. Nah, berdasarkan analisis tersebut, maka keterangan pada e-book akan lebih baik jika dicantumkan label penampang melintang akar dikotil pada gambar bagian atas dan penampang membujur akar dikotil pada gambar bagian bawah. Untuk sumber telaah kami ini berasal dari buku Campbell Biology 12 edition oleh Uri L.A. pada tahun 2020. Selanjutnya ada miskonsepsi konsep pada buku e-book halaman 28. Nah, pada e-book ini terdapat pernyataan jaringan epidermis akar merupakan lapisan yang hanya terdiri dari satu lapis sel adalah kurang tepat menurut kami karena tidak semua jaringan epidermis akar ini terdiri dari satu lapis sel, tetapi ada juga beberapa spesies yang memiliki jaringan epidermis akar lebih dari selapis. Nah, berdasarkan buku Anatomi Tumbuhan Berbiji karya STT menyebutkan bahwa tebal epidermis biasanya satu lapis sel, tetapi pada akar udara orsidase dan arakase epifit di daerah tropika, epidermis berlapis banyak dan terspesialisasi membentuk filamen. Selain itu, gambar penampang melintang akar anggrek juga tercantum dalam buku Esau Plant Anatomy karya Ray F. Effort halaman 212. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan jaringan epidermis akar hanya terdiri dari satu lapis sel adalah salah dan lebih baik diubah redaksi kalimatnya menjadi jaringan epidermis akar pada umumnya hanya terdiri dari satu lapis sel. Untuk sumber telaah kami ini berasal dari buku oleh Hidayat STT dan Effort RF. Selanjutnya ada miskonsepsi konsep pada halaman 28. Nah, pada e-book ini menyatakan bahwa jaringan epidermis pada akar tumbuhan tidak mengandung kutikula. Nah, hal itu menurut kami adalah kurang tepat karena tidak semua jaringan epidermis pada akar tidak mengandung kutikula, tetapi ada juga yang mengandung kutikula. Berdasarkan buku Anatomi Tumbuhan oleh STT menyebutkan bahwa sel epidermis akar berdinding tipis dan biasanya tanpa kutikula, namun kadang-kadang dinding sel paling luar berkutikula. Selain itu juga, menurut Sri Mulyani menyebutkan bahwa dinding terluar sel epidermis akar termasuk rambut akar mengalami kutinasi. Berdasarkan analisis tersebut, maka pernyataan jaringan epidermis pada akar tumbuhan tidak mengandung kutikula adalah kurang tepat dan harus diganti redaksi kalimatnya menjadi jaringan epidermis pada akar pada umumnya tidak mengandung kutikula. Untuk sumber telaah kami ini dari buku Anatomi Tumbuhan Berbiji oleh STT Hidayat pada tahun 1995 dan Anatomi Tumbuhan oleh Sri Mulyani pada 2006. Selanjutnya, ada miskonsepsi konsep pada e-book halaman 28. Nah, pada e-book ini menyatakan bahwa korteks adalah bagian dalam akar yang tersusun oleh
berbagai sel yang membentuk beberapa lapisan. Nah, menurut kami, definisi korteks pada e-book ini kurang tepat karena bagian yang disebutkan kurang spesifik batasan jaringannya seperti apa. Tidak semua jaringan parenkim yang ada di bagian dalam akar adalah korteks, melainkan ada juga yang termasuk ke dalam empulur atau pit. Nah, berdasarkan buku biologi edisi ke-8, Campbell, definisi korteks adalah jaringan dasar yang terletak di bagian eksternal jaringan vaskular. Sedangkan jaringan dasar yang terletak di bagian internal jaringan vaskular bukan lagi korteks tetapi empulur atau pit. Oleh karena itu, definisi korteks pada e-book kurang tepat karena tidak disertakan batasan daerah jaringannya yaitu di bagian luar jaringan vaskuler. Berdasarkan analisis tersebut, maka definisi korteks pada e-book kurang tepat dan sebaiknya diubah menjadi korteks adalah jaringan dasar yang terletak di bagian luar jaringan tumbuhan. Untuk sumber dari analisis kami ini dari buku biologi edisi ke-8 jilid 2 oleh Campbell N.A. dan Rees C.B. pada tahun 2008. Selanjutnya, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Destianti yang telah menyampaikan miskonsepsi. Untuk yang selanjutnya, miskonsepsi yang ke-6 akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu ada miskonsepsi gambar pada halaman 33. Untuk miskonsepsinya, pada label kambium, pada gambar yang telah diberi tanda nomor 1, 2, dan juga 3, menurut kelompok kami kurang tepat, karena keterangan label tidak spesifik jenis kambium apa yang ditunjukkan. Kemudian, arah penunjuk pada kambium yang diberi tanda nomor 2 dan juga 3 menurut kelompok kami kurang pas karena ditakutkan peserta didik menganggap bagian kambium hanyalah bagian garisnya saja. Next. Untuk hasil telaah kami, berdasarkan e-book Campbell Biology edisi ke-12, halaman 772, untuk pertumbuhan sekunder pada batang itu dilakukan oleh meristem lateral, yaitu oleh kambium vaskuler dan kambium gambus. Untuk kambium vaskuler menambahkan jaringan vaskuler yang disebut silam sekunder dan poem sekunder. Untuk kambium gambus menggantikan epidermis dengan periderm yang lebih tebal dan juga lebih keras. Nah, label yang seharusnya ditunjukkan dapat lebih spesifik, yaitu kambium vaskuler, dikarenakan letaknya ada di antara silum dan poem yang nantinya akan membentuk silum sekunder dan poem sekunder. Untuk gambarnya sendiri dapat dilihat di samping sini. Adapun berdasarkan e-book Campbell Biologi edisi ke-12 ini juga, untuk arah penunjuk kambiumnya dapat diperbaiki agar lebih pas seperti pada gambar yang tertera. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterangan label yang gambar pertama tadi diberi nomor 1, 2, dan juga 3 dapat diubah redaksi kata menjadi kambium vaskuler agar lebih spesifik kambium apa yang ditunjukkannya. Untuk sumber telaahan kami yaitu dari buku Campbell edisi ke-12. Untuk yang selanjutnya, ada miskonsepsi ke-7 terkait miskonsepsi konsep pada halaman 36. Pernyataan, secara morfologi, kelengkapan daun terdiri dari bagian-bagian berupa upi daun, tangkai daun, pelepah daun, dan helaian daun. Menurut kelompok kami, pernyataan tersebut adalah kurang tepat karena upi daun dan juga pelepah daun merupakan satu konsep yang sama. Namun di sana seakan-akan bahwa upi daun dan juga pelepah daun merupakan hal yang berbeda. Untuk yang selanjutnya, hasil telaahan kami berdasarkan buku morfologi tumbuhan karya Dewi Rosanti pada halaman 18 menyebutkan bahwa satu helai daun akan terlihat struktur atau bagian-bagian daun, yaitu tangkai daun dengan nama ilmiah petiolus, helaian daun dengan nama ilmiah lamina, dan kadang-kadang ditemukan pelepah daun atau upi daun dengan nama ilmiahnya vagina. Untuk yang selanjutnya, adapun untuk hasil telaahan yang kedua berdasarkan buku morfologi tumbuhan karya Gembong
Citra Supomo halaman 11 menyebutkan bahwa daun yang lengkap mempunyai bagian-bagian. Yang pertama, upi daun atau pelepah daun dengan nama ilmiah vagina, kemudian tangkai daun dengan nama ilmiah petiolus, dan helaian daun dengan nama ilmiahnya lamina. Next. Nah, berdasarkan penjelasan yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pernyataan secara morfologi kelengkapan daun terdiri dari bagian-bagian berupa upi daun, tangkai daun, pelepah daun, dan helaian daun adalah salah, dikarenakan upi daun dan juga pelepah daun merupakan satu konsep yang sama. Maka pernyataan tersebut dapat diubah kalimatnya menjadi secara morfologi kelengkapan daun terdiri dari bagian-bagian berupa upi daun atau pelepah daun dengan nama ilmiah vagina, tangkai daun dengan nama ilmiah petiolus, dan juga helaian daun dengan nama ilmiah lamina. Untuk yang selanjutnya, terkait miskonsepsi yang ke-8 dan juga 9 akan disampaikan oleh Saudari Salma Atia Husein. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan miskonsepsi yang ke-8, yaitu pada halaman 41, di mana kalimat tersebut berbunyi bahwa kolenkim terdapat di dasar epidermis batang dan berfungsi untuk menguatkan batang muda, tangkai daun, dan akar. Nah, menurut kami, konsep tersebut itu memiliki arti bahwa jaringan kolenkin hanya terdapat di dasar epidermis batang saja. Next. Nah, hasil telaah dari miskonsepsi ini kami bersumber pada buku Sri Mulyani halaman 93 yang menyatakan bahwa kolenkim terdapat di dalam batang, daun, bunga, buah, dan akar. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kolenkim ini tidak hanya terdapat pada dasar epidermis batang saja, melainkan kolenkim terdapat pada seluruh organ pada tumbuhan, yaitu terdapat pada batang, daun, bunga, buah, dan akar. Next. Nah, yang ke-9 ada mengenai miskonsepsi gambar pada halaman 93. Nah, pada gambar 2.5 di atas, menurut kami penunjuk gambar yang menunjukkan nukleus ini kurang tepat karena arah penunjuk tersebut mengarah ke pinggir lempeng tapis, bukan ke bagian nukleus. Next. Nah, hasil telaah mengenai miskonsepsi gambar tadi, kami bersumber pada buku Campbell, edisi ke-8 jilid 2 pada halaman 323 yang menyatakan bahwa gambar nukleus yang tepat itu tepat pada yang berbentuk bulat, bukan gambar yang mengarah ke bentuk pinggir lempeng tapis. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang telah kami sajikan. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis miskonsepsi di luar buku SMA. Next. Yang pertama ada miskonsepsi gambar dari Google. Nah, bisa teman-teman akses link Google yang telah kami cantumkan bahwa pada artikel yang kami dapatkan tersebut disajikan gambar yang menunjukkan gambar silam, phloem, jaringan dasar, dan jaringan dermal. Nah, menurut kami panah yang menunjukkan gambar silam dan phloem ini kurang tepat. Next. Nah, hasil telah mengenai miskonsepsi gambar tadi, kami bersumber pada buku Uri et al. Dalam buku Campbell edisi ke-12 pada halaman 769 menyebutkan menggambarkan bahwa silam dan phloem ini yang benarnya itu seperti ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gambar yang tadi tersebut terdapat miskonsepsi di mana panah mengenai silam dan phloem ini tidak tepat. Next. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salma yang telah menyampaikan miskonsepsinya. Untuk yang selanjutnya terkait miskonsepsi di luar buku SMA akan disampaikan oleh Saudari Aditya Snapajriah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis miskonsepsi di luar buku SMA yang kedua, di mana jenis temuan yang kami temukan adalah penjelasan terlalu dangkal. Nah, di mana pada web tersebut dijelaskan bahwa salah satu ciri-ciri jaringan parenkim adalah jaringan yang memiliki bentuk segi 6, yang mana konsep ini menurut kami kurang tepat dan perlu ada pembahasan lebih lanjut.
Nah, berdasarkan sumber referensi kelompok yang kami dapatkan, diketahui bahwa sel parenkim ini umumnya digambarkan memiliki bentuk polihedral, yaitu memiliki banyak sisi atau segi, tetapi bentuknya sangat bervariasi bahkan pada tumbuhan yang sama. Sedangkan pada web tersebut dijelaskan bahwa jaringan parenkim adalah jaringan yang memiliki bentuk sel segi 6. Diketahui pula bahwa dalam geometri, sel segi 6 adalah sebuah segi banyak dengan 6 sisi dan 6 titik sudut. Nah, walaupun kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu memiliki arti segi banyak, namun alangkah lebih baiknya jika cukup dicantumkan polihedral saja, dikarenakan pada kenyataannya jika dilihat berdasarkan hasil praktikum secara melintang dengan menggunakan mikroskop, diketahui bahwa tidak semua sel pada jaringan parenkim ini memiliki 6 sisi dan 6 titik sudut. Maka dari itu, kalimat atau pernyataan pada e-book tersebut atau pada web tersebut dapat diperbaiki dengan mengubahnya menjadi kalimat sebagai berikut, yaitu sel parenkim umumnya digambarkan memiliki bentuk polihedral, yaitu memiliki banyak sisi atau segi, tetapi bentuknya sangat bervariasi bahkan pada tumbuhan yang sama. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa kami di sini juga telah mencantumkan gambar jaringan parenkim yang merupakan hasil dari praktikum secara melintang. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Saudari Eda Tesnopajaya yang telah menyampaikan miskonsepsi yang kedua. Untuk miskonsepsi ketiga di luar buku SMA akan disampaikan oleh Saudari Destianti. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada miskonsepsi konsep yang kami temukan di salah satu video yang ada di YouTube dengan judul Jaringan Tumbuhan, Jenis Jaringan Tumbuhan dan Fungsinya. Dari channel YouTube bernama Utak Atik Otak. Pada video ini menyebutkan bahwa pernyataan Colin Kim tidak memiliki protoplas. Nah, pernyataan ini menurut kami adalah salah, di mana berdasarkan buku Anatomi Tumbuhan Berbiji oleh STTBH, sel Colin Kim tetap memiliki protoplas aktif yang mampu melenyapkan penebalan dinding bila sel dirangsang untuk membelah seperti pada waktu sel tersebut membentuk kambium gabus atau menanggapi luka. Berdasarkan analisis tersebut, maka pernyataan Colin Kim tidak memiliki protoplas adalah salah karena pada dasarnya Colin Kim tetap memiliki protoplas untuk membelah. Nah, sumber dari analisis ini berasal dari buku Anatomi Tumbuhan Berbiji oleh STT Hidayat, halaman 58. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Destianti yang telah memaparkan miskonsepsinya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kami tunggu tanggapan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.